Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas materi masih tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, tapi hari ini kita lanjut materi yang kemarin. Kalau kemarin kan tentang angiosperme, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada gimnosperme, tumbuhan gimnosperme. Kemarin udah Ibu bahas gimnosperme itu apa, tapi Ibu ulangi lagi ya. Gimnosperme itu adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutupi oleh kulit buah atau bijinya terbuka. Dengan kata lain, gimnosperme itu istilah dalam bahasa Indonesianya itu adalah tumbuhan biji terbuka. Sedangkan angiosperme itu adalah tumbuhan biji tertutup. Itu untuk gimnosperme. Nah, gimnosperme itu yang harus kalian ketahui itu ada 2 poin. Yang pertama itu gimnosperme itu nggak punya bunga. Nggak punya bunga seperti tumbuhan-tumbuhan angiosperme yang lain. Dia punya bunga dengan putik dan benang sari, sedangkan gimnosperma itu dia nggak punya bunga. Nah, jadi dia berkembang biak dengan apa? Dia berkembang biak dengan alat perkembangbiakan yang bernama strobilus. Nah, strobilus ini dia ada 2 jenis, ada yang strobilus jantan dan ada strobilus betina. Sama kayak bunga. Bunga kan ada alat perkembangbiakan yang jantan, ada alat perkembangbiakan yang betina. Ya, kalau di bunga ada benang sari untuk jantan, sedangkan putik untuk betina. Nah, sedangkan gimnosperme dia punya strobilus. Strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, kalau kalian mau tahu, strobilus itu bentuknya seperti yang ada kalau di pantai itu kan banyak tumbuhan cemara tuh. Cemara, pinus juga beberapa ada. Nah, strobilus itu yang warnanya itu coklat, dia bentuknya mengerucut persis seperti pohon cemara atau pohon pinus, persis kayak gitu. Nah, itu namanya strobilus. Nah, kayak gini nih strobilus. Nah, ini namanya strobilus. Nah, strobilus ini merupakan alat perkembangbiakan untuk tumbuhan gimnosperme. Yang gambar strobilus tuh kayak gini. Biasa kalau kalian perhatiin di pantai-pantai itu banyak. Kalau yang ada pohon-pohon cemara atau pinus gitu ya. Nah, sekarang kalau perkembangbiakan untuk untuk gimnosperme itu Ibu nggak banyak bahas ya. Paling langsung ke contoh aja. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif pada gimnosperme itu ada 2 cara. Yang pertama, tunas akar, yang kedua dengan tunas. Nah, tunas akar ini contohnya pada tumbuhan apa? Pada tumbuhan pinus, sedangkan tunas pada tumbuhan pakis haji. Jadi untuk gimnosperme udah segitu aja. Nah, yang lanjutnya, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut. Ya, perlu diketahui tumbuhan paku dan lumut itu juga tumbuhan lumut itu tumbuhan loh ya. Karena dia punya klorofil, dia bisa berfotosintesis, itu merupakan salah satu ciri-ciri tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan paku itu biasanya tuh kalian banyak tuh di rumah-rumah itu banyak jadi sebagai hiasan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu gambarnya kayak gini. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Nah, ini namanya tumbuhan paku. Nah, ini nih. Nah, pasti kalian biasa tuh sering lihat tanaman ini, tapi kalian tuh nggak ngeh kalau ini namanya tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku ya. Oke. Nah, tumbuhan paku ini, dia itu kalau lihat dari belakang, dia itu punya totol-totol atau bulat-bulat. Nah, kayak gini. Tapi agak ngeblur. Nah, kayak gini nih. Nah, yang bulat-bulat itu itu namanya, ini agak ngeblur ya. Nah, yang bulat-bulat itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Ya, namanya itu adalah sorus. Di dalam sorus itu ada spora, nanti Bu bakal jelasin. Yang penting kalian tahu dulu, ini tumbuhan paku, dilihat dari dekat. Nah, kalau kalian lihat di belakang si daun tumbuhan itu, dia akan ada
tonjolan-tonjolan kayak gini. Nah, tonjolan-tonjolan ini namanya sorus. Nah, kalau kamu pecahin si tonjolan ini, kamu buka, itu dia akan ada serbuk-serbuk gitu warnanya orange. Itu namanya spora. Gitu ya. Nah, ini ibu gambar nih. Nah, dia bentuk daunnya kayak gitu. Terus ada tonjolan-tonjolannya. Ini setiap tonjolan itu namanya sorus. Ini sorus. Dan kalau si sorus ini kamu pecahin, kamu buka, nah itu namanya spora. Oke? Nah, kalau kamu pecahin si sorusnya namanya spora. Paham ya? Nah, sekarang tumbuhan paku itu berkembang biak dengan apa sih? Tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora. Spora itu apa? Spora itu alat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang Ibu mau jelasin. Vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Berarti dia tidak punya sperma atau dia tidak punya ovum. Jadi nggak ada fertilisasinya, nggak ada pembuahannya. Jadi Bu, gimana perkembangbiakannya kalau dia nggak punya sel kelamin gitu kan? Jadi nanti si spora ini dia akan berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nanti bakal Ibu jelasin. Oke, jadi yang jelas tumbuhan paku itu dia berkembang biak dengan cara spora. Nah, spora ini adalah salah satu alat untuk perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Berarti dia tidak memiliki sel kelamin, baik itu sperma ataupun ovum, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia bagan untuk penjelasan tentang daur hidup atau cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Nah, yang pertama ini ada spora. Spora itu yang di dalamnya yang tadi ya, yang bulat-bulat yang tonjolan-tonjolan itu, di dalam tonjolan itu ada spora. Nah, ini sporanya. Kalau si tonjolan itu pecah, si spora itu kan dia bakal ke bawah angin. Ya kan? Dia bakal ke bawah angin. Misalnya, si spora itu nanti jatuh di tanah, plup, jatuh di tanah gitu. Nah, kalau si tanah itu tempatnya cocok buat dia, cocok buat si spora, nanti si spora itu dia akan berkembang menjadi protalium. Protalium ini bersifat gametofit. Apa sih Bu gametofit? Nah, gametofit itu adalah suatu pergiliran keturunan yang melakukan reproduksi secara seksual atau kawin. Nah, makanya kan Ibu bilang tadi, spora ini tuh sebenarnya dia alat perkembangbiakan dengan cara tidak kawin atau vegetatif. Tapi karena spora itu jatuh di tempat yang tepat, tempatnya itu lembab, cocok untuk pertumbuhan si paku itu. Nah, nanti spora ini dia akan berkembang menjadi protalium. Nah, protalium itu sifatnya gametofit. Gametofit itu apa? Gametofit itu dia bisa melakukan perkembangbiakan secara kawin. Berarti kalau dia bisa melakukan perkembangbiakan secara kawin, berarti dia akan menghasilkan ini dia Antheridium dan Archegonium. Antheridium dan Archegonium itu apa? Alat perkembangbiakannya. Misal, Antheridium itu kalau pada manusia itu adalah testis, Archegonium itu kalau pada manusia adalah ovarium. Ya, yang berarti Antheridium itu nanti dia akan menghasilkan sperma, sedangkan Archegonium nanti dia akan menghasilkan ovum. Jadi berkat siapa sih si paku ini tiba-tiba bisa perkembangbiakannya bisa kawin? Gara-gara si protalium ini. Protalium itulah yang berperan besar sehingga paku ini yang tadinya dia nggak bisa kawin, jadi bisa kawin deh. Gara-gara apa? Gara-gara protalium ini bisa membentuk alat perkembangbiakan jantan dan alat perkembangbiakan betina. Yang jantan namanya Antheridium, yang betina namanya Archegonium. Ibaratkan ini testis pada manusia, ini mah ovarium pada manusia gitu ya. Antheridium menghasilkan sperma, Archegonium menghasilkan ovum. Nah, kalau udah ada sperma sama ovum, sudah pasti akan terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan menghasilkan yang namanya zigot. Dari zigot, dia akan membentuk yang namanya tumbuhan paku.
Jadi dia tumbuh dulu tuh si tumbuhannya, daun-daun tumbuhan paku kayak tadi. Daun-daun panjang-panjang, panjang-panjang, panjang-panjang. Dia tumbuh dulu dari kecil ke gede, baru nanti dia tumbuhlah namanya sporogonium. Sporogonium itu bakal yang nanti jadi tonjolan-tonjolan yang kayak tadi gitu. Dia bakal jadi tonjolan kayak tadi. Nah, setelah terbentuk sporogonium, barulah dia menghasilkan spora. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah menghasilkan spora jadi apa, Bu? Nah, misalnya dia udah menghasilkan spora nih tahap akhir, dia balik lagi ke sini. Dia pecah lagi tuh si sorusnya. Nanti sporanya terbang lagi, jatuh lagi ke tanah, berkembang lagi menjadi protalium, terbentuklah antheridium dan archegonium yang menghasilkan satu sperma, satu ovum, gitu-gitu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin kamu bingung, sporogonium apa? Sporogonium itu apa? Sporogonium itu adalah tempat pembentukan spora. Oke? Jadi sporogonium itu adalah tempat pembentukan spora. Jadi sebelum ada spora, dia harus punya pabriknya dulu. Jadi pabriknya itu adalah sporogonium. Nah, sedangkan sperma dan ovum dia juga harus punya pabrik nih. Sebelum dihasilkan sperma dan ovum, dia harus punya tempatnya dulu. Kalau sperma itu antheridium, kalau ovum itu adalah archegonium. Gitu aja terus dia ngulang lagi gitu. Seterusnya. Oke, itu untuk tumbuhan paku. Lanjut sekarang itu untuk tumbuhan lumut. Oke, Ibu jelasin dulu. Lumut itu adalah suatu tumbuhan yang dia tidak mempunyai akar batang daun sejati. Yang artinya, kamu kalau lihat lumut di got, di yang nempel di tanah-tanah gitu-gitu, kamu kan nggak bisa bedain mana ya daun lumut, mana ya batangnya, mana ya akar-akarnya gitu. Nah, jadi lumut itu merupakan salah satu tumbuhan yang kita tuh nggak bisa bedain mana akar batang daun, karena lumut itu belum punya akar batang daun sejati seperti tumbuhan lain. Misalnya tumbuhan mangga, pohon mangga, udah jelas kan batangnya ada, daunnya jelas, akarnya juga jelas. Sedangkan lumut itu berbeda gitu ya. Itu untuk lumut. Nah, lumut itu berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin dan bisa juga secara generatif atau kawin. Sama persis kayak paku. Paku juga sama, dia bisa bereproduksi secara kawin dengan spora yang tadi, dan dengan cara kawin dengan protalium dia akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Sama, lumut juga kayak gitu, persis sama, persis. Jadi kalau vegetatif dia berkembang biak dengan apa? Spora, persis sama kayak lumut. Nah, sedangkan generatif dia berkembang biak dengan apa? Ya kalau namanya kawin ya udah pasti ada sperma dan ovum, nggak mungkin dengan kata lain gitu. Kalau dengan kata-kata generatif, dengan berkembang biak secara kawin gitu ya, namanya juga kawin, ya berarti dia menghasilkan sperma dan ovum. Ya berarti terjadilah pembuahan antara sperma dan ovum. Berarti perkembangbiakan generatif dengan cara apa? Fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan ovum. Kita lanjut ya ke daur hidupnya. Oke. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Bermula dari spora. Persis sama kayak yang tadi. Sama kayak yang paku. Si spora ini ketika dia terbawa angin gitu ya, sama lah pokoknya kayak yang tadi, dia jatuh di tanah, di tempat yang lembab, bisa di got, bisa di lantai, bisa di dinding, pokoknya dimanapun itu, yang penting tempatnya lembab. Dia nggak suka yang kering, dia nggak suka yang terlalu basah, tapi dia suka yang lembab-lembab gitu. Dia spora akan berkembang lah menjadi protonema. Protonema juga sama, bersifat gametofit. Nah, nanti si protonema ini, Ibu jelasin dulu ya. Spora nanti dia jatuh di tempat yang cocok, di tempat yang oke, dia akan berkembang menjadi protonema. Nah, di protonema dia akan langsung lah menghasilkan tumbuhan lumut. Nah, kalau yang paku kan terakhir tumbuhan lumutnya kan. Kalau yang paku kan terakhir tumbuhan lumut. Astagfirullah. Kalau yang paku kan terakhir kan terbentuk si tumbuhan pakunya itu kan. Kalau lumut
Habis protonema, dia langsung tuh terbentuk si lumutnya itu. Jadi dari spora protonema terbentuklah si tumbuhan lumut. Nah, dari si tumbuhan lumut, ini ibu menulisnya kurang. Dari si tumbuhan lumut, dia akan menghasilkan alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan namanya antheridium, alat kelamin betina namanya archegonium. Nah, di antheridium nanti dia akan menghasilkan sperma. Di archegonium dia akan menghasilkan ovum. Ini salah loh ibu bikin bagannya ya, harusnya bagannya persis kayak tadi. Cuman ibu lupa nulis sperma dan ovumnya. Nah, di antheridium dia akan menghasilkan sperma, di archegonium dia akan menghasilkan ovum. Lalu sperma dan ovum itu dia akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, menghasilkan zigot. Dari zigot dia akan berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium itu adalah tempat pembentukan spora. Karena pabriknya sudah ada, berarti sporogoniumnya nanti akan menghasilkan spora. Balik lagi, dari spora ke protonema. Protonema nanti dia menghasilkan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dia akan membentuk dua alat kelamin, jantan dan betina. Alat kelamin jantan namanya antheridium, persis kayak paku. Yang betinanya namanya archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum, persis kayak paku. Nah, sperma dan ovum akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Dari zigot dia akan membentuk yang namanya sporogonium. Di sporogonium nanti akan menghasilkan spora, gitu ya. Oke, kalau dia nggak ngerti nanti tanya. Terakhir nih untuk tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang teknologi. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi seiring berjalannya waktu, teknologi itu makin canggih. Walaupun gak ada lahan buat nanam, gak ada tempat buat nanam, tetap bisa bercocok tanam. Tanaman apapun itu. Ya, untuk menghasilkan tanaman yang oke, yang bagus, yang hasilnya bagus banget, itu bisa zaman sekarang bisa pakai bermacam-macam teknologi perkembangbiakan untuk tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tuh cuma 3. Yang pertama hidroponik. Mungkin kalian udah sering ya dengar kata-kata hidroponik, tumbuhan hidroponik. Yang lagi ngetren pokoknya, yang sayur-sayur yang ditanam secara hidroponik itu mendadak sayurnya jadi mahal. Yang kangkung misalnya 3 ikat 5.000 bisa jadi aja 3 ikat tuh jadi 15.000 gitu. Karena hidroponik ini. Apa sih spesialnya? Hidroponik itu dia tanpa menggunakan tanah. Dia itu ditanam dengan media air. Ya, di media air, di mana air itu bukan sembarang air. Air yang mengandung mineral. Ya, airnya harus air yang bagus, yang mengandung mineral ditambah dengan berbagai macam vitamin, nutrisi gitu. Nah, jadi dalam air tuh ya, di airnya kan memang sudah mengandung mineral, ditambah lagi obat-obatan di dalam air tuh, dimasukin obat-obatan berupa apa? Nutrisi, kandungan gizi untuk si tumbuhan itu, tanpa menggunakan tanah. Makanya kenapa tumbuhan yang ditanam dengan cara hidroponik itu hasil tanamannya tuh bagus. Misalnya kamu nanam kangkungnya itu bakal bagus, hijau, sehat gitu. Si daun-daunnya tuh gede-gede, terus batangnya itu bagus, hijau, bagus banget gitu. Bersih, tanamannya itu lebih bersih. Tanpa kayak ada sejenis kayak ulat-ulat. Kalau di tanah itu kan banyak ya ulat-ulat, tanaman gitu-gitu. Nah, kalau hidroponik itu dia meminimalisir itu. Dan hasilnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan ditanam di medium tanah. Cuma kekurangannya apa? Ya jelas, kalau ditanam di hidroponik, untuk biaya penanaman jauh lebih mahal dibandingkan dengan media tanah gitu. Yang kedua, vertikultur. Sebenarnya kalau vertikultur ini 11-12 sama hidroponik ya. 11-12 sama hidroponik. Hampir sama. Bisa dengan media tanah juga, tapi penanamannya dia dibuat bertingkat. Jadi nempel-nempel di dinding, dia tingkat pakai pipa.
pipa misalnya dibolong-bolongin, misalnya gitu ya. Ditanamnya nempel di dinding gitu. Nah, itu untuk vertikultur. Contohnya apa tumbuhan yang bisa di vertikultur? Sawi, bawang merah, cabai, selada, kangkung, bayam, semua bisa. Ya, kalau hidroponik tadi contoh tumbuhannya apa? Ada sama kayak vertikultur, ada selada, ada sawi, kangkung, tomat. Pokoknya banyak nih yang bisa ya, bayam juga bisa gitu. Seledri juga bisa gitu. Yang terakhir, kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah dia perkembangbiakan dengan cara diambil bagian jaringannya. Nah, atau organnya pada tumbuhan tersebut. Misalnya nih, kamu punya wortel. Kalau kamu bagi 2 wortel kan, di wortel itu nanti kamu lihat di tengah-tengahnya tuh kayak ada garis. Ya kan? Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada garis. Biasanya tuh garis bulat gitu di wortel. Nah, si wortel itu nanti kamu potong secara melintang. Kamu potong aja si berbentuk bulat kayak biasa, tipis gitu. Kamu potong, lalu kamu sterilkan. Ya kan, takutnya ada bakteri atau apa, kamu sterilkan itu si wortelnya. Lalu kamu tanam di suatu media atau wadah yang mengandung nutrisi dan hormon. Itu nutrisi dan hormonnya ada khusus ya gitu. Nah, nanti tumbuh tuh, dia tumbuh tunasnya, nanti dia tumbuh akar, nanti dia terbentuk batang dan seterusnya. Kalau dia udah agak gede, si tumbuhannya baru dipindahin ke media tanah. Kalau itu masih di media yang kecil-kecil kan, di wadah-wadah yang kecil, wadah-wadah kaca yang kecil-kecil. Biasanya tuh ditaruh di dalam wadahnya itu ada larutan nutrisi hormon. Nah, ditaruh dulu di situ sampai dia tumbuh terbentuk akar, terbentuk batang, terbentuk daun, baru nanti dia dipindahin ke media tanah gitu. Contohnya apa yang biasa di kultur jaringan? Itu anggrek, ada tumbuhan kayu putih, ada kelapa sawit, jati emas dan kina. Jadi kamu mikir, Bu, jadi kelapa sawit itu ditumbuhannya pakai wadah, tapi kulihat tumbuhnya di lahan-lahan biasa. Iya, jadi dia nanti bisa dikultur dulu jaringannya sampai yang ibu bilang tadi, nanti dia tumbuhlah si akar, batang kecil, daun. Setelah dia sudah cukup mampu si tumbuhan itu untuk hidup di daerah yang lebih luas, dia akan dipindahkan ke media tanah. Baru dia tumbuh seperti layaknya tumbuh-tumbuhan yang lain, gitu ya. Untuk tumbuhan kita belajar sampai sini. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kalau ada yang kalian nggak ngerti, kalian langsung tanyakan ke ibu. Ada yang nggak kalian pahamin, kalian langsung tanya ke ibu. Pokoknya yang ibu ajarin di sini anak, untuk tumbuhan itu memang tidak semuanya seperti yang di buku. Ada beberapa yang tidak ibu sampaikan materinya. Kenapa? Karena ibu mau ngajarinnya yang penting-pentingnya aja, yang biasanya keluar di ujian. Mau itu nanti ujian itu ada ataupun enggak ya. Jadi yang biasa keluar-keluar di ujian, ibu jelasin sekarang gitu ya. Jadi simak baik-baik, kamu dengarkan baik-baik. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kamu wajib tanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.